cukup bangga jadi orang Kampar. Dari mereka muncul kerajaan besar yang sekarang diklaim Palembang gitu kan. Kerajaan maritim murni besar dan berkuasa itu Sriwijaya. Nah, kita belum bahas Tarumanegara. Salah satu yang membuat Tarumanegara itu hancur, munculnya Sriwijaya. Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi di obrolan tengah malam. Malam ini kita akan membahas kembali tentang berbagai macam cerita ataupun sejarah yang berada di sekitar kita di Nusantara, teman-teman. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana terbentuknya sebuah kerajaan besar yang dimulai dari tempat yang sunyi di pedalaman Riau, yang hingga akhirnya tercipta sebagai kerajaan maritim terbesar, yaitu kerajaan Sriwijaya. Oke, Pak Rapi, balik lagi nih malam ini. Mas, siap pulang ronda, Mas. Iya, pulang ronda nih, Mas. Jadi gini, Bang. Kita akan bahas nih bagaimana kerajaan Sriwijaya itu terbentuk. Dimana dikatakan kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim terbesar ya di dunia mungkin ya. Ya, kita bicara Nusantara dulu lah ya. Oke, gimana tuh? Ya, kalau Sriwijaya ini kan sebenarnya kerajaan yang sangat familiar. Bahkan di sejarah nasional sering membahas Sriwijaya. Tapi yang paling menarik kalau bagi saya itu, Relo, kapan dia berdiri? Ya, benar. Siapa yang mendirikan? Dari mana dia datang? Kemudian apa yang dia lakukan? Dan seberapa besar pengaruhnya, seperti itu kan? Karena ketika kita hanya bicara Sriwijaya kerajaan maritim yang besar ya, kita hanya bicara ujung, tapi kita tidak tahu silsilah awal. Sesuatu yang besar pasti mulai dari benar-benar yang kecil dulu nih, peradaban yang dibangun dulu. Nah, menarik ketika kita bicara Sriwijaya, sampai agak mengkaburkan cerita, tercatat di kerajaan-kerajaan lain di Tiongkok dan sebagainya, Wangsa Syailendra seperti itu. Padahal kita tahu nih, Syailendra ini kan pendatang ya, bukan asli Nusantara tuh. Oke. Sajaya juga pendatang ini. Apakah Sriwijaya tidak Wangsa Syailendra? Nah, nanti pembahasan selanjutnya. Sriwijaya itu memang Syailendra Buddha, tetapi bukan Syailendra yang mendirikan Sriwijaya seperti itu. Berawal dari Muaratakus, Candi Muaratakus. Candi Muaratakus. Candi Muaratakus. Kawan-kawan tahu kan Candi Muaratakus itu didirikan katanya abad berapa begitu kan? Abad ke-7 kan? Abad ke-7. Kemudian Sriwijaya didirikan juga abad ke-7. Nah, jadi akhirnya ada dua versi. Ada yang mengatakan Candi Muaratakus ini bagian dari tempat spiritual yang dibangun oleh Sriwijaya. Kalau saya mengatakan Sriwijaya ini Proto Melayu, murni kerajaan yang didirikan oleh orang Melayu tua. Titik nolnya Muaratakus. Memang Muaratakus selesai abad ke-7. Tetapi ketika kita bicara mulai membangunnya, mulai pondasi ditegakkan, itu kan abad ke-4, ya kan? 4, 5, 6, 7, 300 tahun loh. Dan yakinlah tidak mungkin peradaban itu dimulai dari awal titik pondasi diletakkan, pasti sebelum itu lagi. Iya. Jadi ini peradaban tua, kebangkitan bangsa Melayu season kedua sebenarnya, kan kita dulu bicara Kandis ya. Kandis yang didirikan di abad ke-1 sebelum Masehi, abad ke-7. Kemudian muncul Sriwijaya, masih bangsa Melayu, sungai. Nah, ini Melayu ini memang sungai dia. Di prasasti kedudukan bukit disebutkan berasal dari Minanga Tamuan ya. Tamfan sebenarnya kan pakai V ya. Tamuan artinya Minanga itu apa? Minanga itu muara. Muara. Iya. Tamuan itu pertemuan dua muara. Pertemuan dua sungai. Walaupun kita sekarang ke Muaratakus sungainya nggak ada ya. Tapi kan perubahan alam ya kan. Jadi berawal dari Minara Tamuan gitu. Sriwijaya, cikal bakalnya, peradabannya, kekuatannya, sistemnya
dibangun dari sana, dari pedalaman. Kalau sekarang Kampar. Iya, Kampar, masuk Kampar. Sekarang kan Riau Kabupaten Kampar itu. Oke. Nah, dikisahkan. Jadi kalau kita bicara, kan Sriwijaya ini banyak meninggalkan prasasti dia. Tapi kalau kita bicara siapa sih yang mendirikan Sriwijaya? Orang apa sih yang mendirikan Sriwijaya? Bangsa apa ini? Nah, maka itu kan dijelaskan dengan paling jelas itu di prasasti kedudukan bukit. Diterangkan di sana bahwa perjalanan suci, kalau dalam bangsa Sanskertanya itu Siddhat Yana gitu. Bahasa Sanskertanya. Nih Sriwijaya nih teman-teman harus paham, ini Buddha ya. Buddha. Jadi Siddhat Yana perjalanan suci, ada putra Hyang gitu. Iya, jadi teman-teman bayangkan Sidayatra ya. iya, Sidayatra. perjalanan suci ini ada putra Hyang di abad ke-7, tepatnya itu kisaran tahun 683 Masehi. Itu udah abad ke-7 ya namanya ya. Mengumpulkan pasukan kisaran 20.000, kemudian melakukan perjalanan suci ke barat. Ya, itu Sun Gokong, Bang. Ya, suci ya. Nah, ini dari, coba teman-teman kawan-kawan bayangkan, Morat Takus itu sekarang di pedalaman ya. Ya. Sungai Kampar. Di peradaban dari sana, cikal bakalnya. Ada putra Hyang ini dengan pasukannya. Kalau di prasasti disebutkan 20.000. Kita nggak tahu nih, 20.000-nya apakah jumlah pasukannya atau jumlah kapalnya. Oh, kapalnya. Ya. Yang penting 20.000 angkanya, tapi itu cukup besar, 20.000 sampai di pasukannya itu besar. Kemudian menghilir dalam misi perjalanan suci. Dan ini nggak sendirian, yang paling menarik juga mereka ditemani suku laut. Karena perjalanan ini turun ke Sungai Kampar, melewati laut, bakau-bakau, pulau-pulau bakau, semuanya. Putra Hyang ini ditemani oleh orang laut. Jadi orang laut sekarang kalau kita bilang mungkin orang Menakit, orang Duano Jambi apa? Orang Duano. Itu sejarah mereka tidak dangkal gitu, tidak sederhana gitu. Malah dalam Sriwijaya sendiri dibahas cukup dalam. Karena mereka berperan penting dalam mendirikan Sriwijaya gitu. Tapi kita nggak tahu nih perjanjiannya apa ya. Perjanjian apa Bung Naur dapat posisi apa kita nggak tahu. Nah, Ya. Seperti itu sih. Dan misi mereka bukan untuk berperang ataupun menguasai lautan. Berperang. Perang. Karena tercatat Sriwijaya menaklukkan kerajaan-kerajaan termasuk Andis. Jadi ada tertulis misi suci ini menaklukkan kekuatan-kekuatan pedalaman lagi. Di panjang aliran yang dia lalui gitu ya. Ya, kan dia mendirikan di Palembang. Iya. Kemudian setelah dirikan, kan nggak langsung besar, Ril. Baru melakukan ekspansi kan ke dalam. Berarti dia mulai ekspansi ini setelah dia mendirikan kerajaan yang di Palembang ya berarti ya. Nah, cuman ada yang mengatakan Sriwijaya itu pusatnya nggak satu, berpindah-pindah. Jadi seperti banyak kota Kecil. bukan kota kecil, Sriwijaya bukan kota kecil. Seperti banyak pusatnya gitu. Kan hanya satu di Palembang gitu. Jadi banyak pusat dia. Makanya Sriwijaya itu masih membawa nama kuno dia. Karena dia murni Melayu deh. Nama kunonya apa? Kedatuan kan. Kedatuan. Nah, karena kalau udah bicara kerajaan itu kan sebenarnya budaya dari India. Masih membawa. Nah, beda dengan ini. Kerajaan Perak di Jawa dari awal di abad kedua udah bicara negara ya. Salaka negara. Yang ini masih kedatuan dia. Karena dia murni. Nah, dia murni yang didirikan oleh Proto Melayu, orang-orang Melayu tua. Jadi menarik ini sebenarnya gitu ya ketika membahas Sriwijaya ini unik ya dibandingkan pembahasan-pembahasan kita yang terdahulu gitu loh. Di sini seolah-olah dia keluar dari zona nyaman mereka untuk lebih maju gitu loh. Untuk menguasai, menaklukkan. Betul. Yang menariknya dari Sriwijaya ini betul-betul murni kerajaan maritim. Beda ketika kita bicara Tarumanagara. Tarumanagara ini maritim dan agraris. Sriwijaya tidak. Tidak ada kisah
agrarisnya. maritim murni. Makanya kerajaan maritim murni besar dan berkuasa itu Sriwijaya. Nah, kita belum bahas Tarumanegara. Salah satu yang membuat Tarumanegara itu hancur munculnya Sriwijaya. Karena Sriwijaya menguasai Selat Sunda, menguasai Iya. Tarumanegara kan berdiri abad ke-4. Kemudian hancur abad ke-7 selain perebutan politik, kekuasaan, keturunan ya, dan kemudian pecah jadi Galuh dan Pasundan. Secara ekonomi juga tertekan oleh Sriwijaya yang menguasai lautan, seperti itu. Iya. Jadi Sriwijaya ini sangat unik. Dia tahu keunggulan mereka di perdagangan. Padahal basicnya sungai ya. Biasanya sungai, nggak mungkin dulu mereka tidak maritim, tidak agraris. Tetapi ketika mereka membangun kekuasaan besarnya menjadi kerajaan besar di Nusantara, mereka fokusnya di maritim dan menguasai emas, perdagangan. Mereka fokus di maritim perdagangan maksudnya. Raja pertamanya siapa? Daputrayang. Ya, itu sekali menjadi raja pertama tuh di Iya, gitu. Daputrayang pendiri. Nah, mungkin di sesi selanjutnya kita bicara kebesaran, tapi yang jelas kerajaan Sriwijaya ini menjadi kerajaan maritim besar, terbesar malah, dan menjadi pusat agama Buddha. Bahkan dulu orang Cina dari Cina itu pergi ke Sriwijaya tuh belajar Buddha. Iya, belajar sampai 10 tahun belajar di Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini berhasil menjadi pusat maritim, pusat ekonomi, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan dan agama. Dan yang paling membuat saya bangga, dia murni kerajaan yang didirikan oleh Melayu. Tetapi kemudian kan raja paling terkenal Sriwijaya, Balaputradewa itu kan dari Wangsa Syailendra. Itu kan ada kisah perebutan tuh. Balaputradewa dengan di Mataram kuno itu kan ada perebutan kekuasaan. Nanti kita bahas di sisi lain. Kenapa kok kemudian dia balik menjadi raja? Karena kan ada perkawinan politik. Jadi sebenarnya Balaputradewa ini mamanya orang Melayu Sriwijaya. Ketika secara politik dia kalah di Jawa, dia balik ke Sriwijaya menjadi raja dan menjadi raja terbesar di Sriwijaya karena membangun saluran perdagangan, irigasi, kemudian dengan dunia lain, internasional kerajaan lain membangun perdagangan yang bagus. Makanya di Cina dan di lain-lain dikatakan bahwa Sriwijaya Syailendra. Padahal Balaputradewa ini punya darah Melayu. Ya, darah Syailendra dan Melayu seperti itu. Berarti mirip-mirip sama kisah Aji Siawar. Iya, jadi yang uniknya dari bangsa kita ini, monarkinya nggak murni. Nggak mesti anak raja menjadi harus raja. Ini sepupunya datang nih, tapi punya potensi lebih bagus, punya mungkin kesatrianya lebih bagus, semuanya bagus, dia jadi raja. Makanya dalam kisah Balaputradewa itu kan tidak ada kisah perebutan, pembunuhan dan sebagainya. Nanti mungkin di sesi lain kita cerita gimana sih cerita Balaputradewa di Jawa sehingga menjadi raja di Sriwijaya seperti itu. Tapi yang paling penting sih cukup bangga jadi orang Kampar. Dari mereka muncul kerajaan besar yang sekarang diklaim Palembang gitu kan. Ya, kita bukan bilang orang Palembang tidak bangga karena sebenarnya kita sama. Tapi ketika Sriwijaya hanya dibilang Palembang, melupakan akarnya, bukan nggak boleh gitu. Berarti kita ini orang Buddha ya? Ini kita ini orang Buddha ya? Ya Buddha itu kan datangnya dari Hindia ya. Hindu Buddha itu datangnya jauh sebelum zaman Sriwijaya. Itu masuknya kapan tuh, Bang? Ya kalau kita bicara Hindu aja, Salaka Negara Hindu ya, Hindu, Buddha ini kan Buddha apa? Sama kedua. Ya termasuk Buddha gitu, tapi nggak diterangkan. Tak ada cerita yang mengarah situ ya. Buddha yang jelas Sriwijaya itu sudah Buddha. Kerajaan Buddha ya. Yang uniknya Kandis. Apakah Kandis sudah Buddha? Ya kan. Tapi kalau saya bilang Kandis sudah Buddha dari awal. Pembagian lareng juga udah pakai bahasa Bodhi ya. Memang sepertinya Sumatera memang dari dulu tuh lebih kental ke Buddha. Kalau Jawa itu Hindu Buddha gitu ya. Apakah Jawa kurang Buddhanya? Enggak. Candi Borobudur Buddha itu. Dulu saya sempat nggak tertarik bahasa Sriwijaya karena saya merasa ini bangsa Syailendra bukan bangsa kita gitu. Tapi setelah kita coba cari sejarah alternatif, ternyata Sriwijaya itu kebesaran Melayu gitu. Memang Balaputradewa menjadi raja, dia sendiri bukan murni Syailendra. Darah campuran antara
Melayu dan Selendra seperti itu. Oke, mungkin kelihatannya malam ini kita pembahasan terpotong-potong ya Bang ya. Tapi tenang aja ya Bang ya. Kedepannya juga kita akan bahas tuntas semuanya kayaknya gitu ya. Banyak nih. Sriwijaya itu kisahnya 700 tahun. Jadi kalau dalam satu sesi kita mau, Yang jelas tercatat gitu ya. iya, kalau kita sama satu sesi mau menceritakan Kulha Putu Wijaya itu 700 tahun mau diselesaikan dalam berapa menit itu kan. Iya. Tapi Bang, ketika balik lagi ke asal-usul penamaan Sriwijaya ini Bang, ada kemarin ku dengar ya, teman-teman yang di channel YouTube juga kemarin itu menyampaikan asal muasalnya itu adalah Saibu Jayo, atau bahasa Indonesia itu Seribu Jaya gitu loh. Kalau Bapak percaya, ini bukan aku mengada-ngada ya. Coba kita lihat video dari kawan itu menyampaikan nih coba lihat nih. Penguasa Maharaja Diraja atau juga disebut dengan penguasa Maharaja Diraja Kadatuan Sriwijaya, bahasa nasional di waktu itu Sangsekerta menyebut dengan demikian. Bahasa lokal kita menyebut dengan Kadatuan Saibu Jayo. Seribu Jaya ya, Saibu Jayo. Asal masalahnya situ katanya. 1000 kemenasan. Ya, tapi kan nggak ada catatan di prasasti kedudukan bukit, prasasti kan ada 2 prasasti itu nggak ada bilang. Ya jelas nama Sriwijaya, Sri jangan dirubah jadi 1000. Sri ini jelas cahaya. Sibu itu 1000. Ini kan nggak ketemu deh. Oh berarti Sri itu bukan yang Sri Dewi Pati ya? Ya serah kalau dipakai nama kan, ya intinya kan Sri itu kan cahaya kemenangan apa gitu. Wijaya kan kejayaan kemenangan gitu. Kok jadi 1000 gitu ya? 1000, Sibu itu bahasa Ocu kan. Kecuali 1000 itu artinya juga cahaya, yang nggak tahu kayak gitu. Ini bahasa Sangsekerta loh, Rel. Ini saya kalau mau nyalahkan langsung kan nggak enak ya. Tapi jangan cocologi juga lah gitu ya. Ini bahasa Sangsekerta yang artinya itu jelas. Mbak, setelah melakukan perjalanan suci, apakah nama Sriwijaya ini sudah ada di awal ketika masih bermukim Morabe? Terus saya bilang, coba melakukan ekspedisi suci, kemudian sampai di Sungai Musi, membentuk peradaban, menjadi kerajaan besar, kemudian dinamakan namanya Sriwijaya. Sriwijaya ini kan di Sangsekerta artinya jelas, Sri cahaya, Wijaya kejayaan, kemenangan. Teknologi kan. Cahaya kemenangan kan? Cahaya Ya. ibu Jauh. Sibu mati cek bang gitu. Jadi jangan inilah maksudnya, karena beda dalam bahasa Sangsekerta 1000 itu kan bukan Sibu. Iya. Betul kan? Sibu cu. Cahaya kemenangan. Benar. Perjalanan suci ini kan tidak sederhana loh. Perjalanan suci ini tidak sederhana. Dari pedalaman menyusuri sungai itu kan berbulan-bulan itu. Butuh effort yang luar biasa. Lewati bakau, hutan-hutan mangrove, lautan mangrove bersama orang suku laut, kemudian menegakkan eksistensi awalnya di Palembang, Sungai Musi, kemudian melakukan ekspansi ke pedalaman lagi. Dan kemenangan ini dirayakan dengan namanya gitu loh. Dari namanya aja menggambarkan apa ya? Gemilang kemenangan Sriwijaya kan. Jadi kita nggak menyalahkan ya. Mungkin beliau menyampaikan dari versi yang berbeda mungkin ya. Tahu juga ya. Ini versi dari kita yang ketahui, yang pernah kita baca bukan seperti itu gitu loh. Kita sih lagi dari bahasa aja. Sibu Jayo, Sriwijaya kan beda apa? Dasar bahasanya beda kan. Dasar kata mirip-mirip. Akar bahasanya beda. Akar. Karena bahasa Sangsekerta kan bukan bahasa yang sudah hilang gitu. Sampai sekarang masih bahasa mati yang baku. Iya. Bahasa yang baku itu kan bahasa Sangsekerta. Kemudian bahasa Latin itu kan bahasa mati, bahasa baku yang sudah tidak ini. Dan Sriwijaya itu bahasa Sangsekerta gitu. Nama itu nggak perlu dicocologi gitu. Nggak perlu
oh ini mirip nih gitu kan. Nah, ya kita nggak nyalain. Iya, Ya, nggak nyalain juga. perlu dicari tuh bahasa Sanskerta 1000 apa sih gitu. Nah, kayak gitu. Ini cukup sampai di sini ya dulu ya teman-teman ya. Pertemuan kita malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika kita mengupload video terbaru soal sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Bang Rapi, terima kasih. Bang Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.